Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi terhadap mantan Dirut ASDP terkait dugaan kasus korupsi. Presiden juga memberikan persetujuan rehabilitasi bagi mantan Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M. Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan serta Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Pemulihan nama baik ketiga mantan pejabat ASDP resmi dimulai sejak kemarin. Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi terhadap mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi yang divonis 4,5 tahun penjara terkait dugaan kasus korupsi PT ASDP. Hal tersebut disampaikan langsung dalam keterangan pers bersama antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya di kantor Presiden Istana Negara Jakarta. Selain mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, Presiden juga memberikan persetujuan rehabilitasi bagi mantan Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M. Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya divonis masing-masing 4 tahun penjara. Tenaga ahli utama KSP, Antoni Winza Prabowo mengatakan apa yang dilakukan Presiden bukanlah intervensi karena sudah ada putusan dalam persidangan. Kalau dirasa ada yang tidak adil, tentunya itu juga adalah mandat konstitusional dari warga negara itu sendiri. Yang di dalam konstitusi dikatakan, tolong dong Pak Presiden, kami sudah memilih Anda. Kalau dirasa yudikatif misalnya ada 2 mata koin ini yang salah satu tidak terpenuhi, silakan Pak Presiden jalankan. Itu adalah mandat konstitusional. Dan corong pengambilan aspirasinya memang lewat DPR. DPR adalah corong aspirasinya kan, representasi. Dikirimkan surat kepada eksekutif. Lalu eksekutif tidak serta-merta hanya karena resonansi di publik begitu besar misalnya lalu diputuskan. Tentunya harus ada namanya corong konstitusional di pasal 14 itu. Dan pasal 14 itu bukan bentuk intervensi. Pasal 14 itu adalah... Soalnya banyak yang bertanya-tanya, ini jangan-jangan bentuk intervensi. Kalau intervensi mungkin levelnya adalah ketika penyidikan main cawe-cawe begitu ya. Ini sudah diputus, kemudian konstitusi yaitu rakyat sendiri yang memerintahkan Pak Presiden, tolong kalau misalnya sampai ini ada ketidakadilan, ruangnya ini. Ketika kemudian ini menjadi, oh kamu jahat. Nah, ada penyalahgunaan wewenang tadi disinggung, oh kamu ada unsur korupsi. Ini kan jadinya terlalu jauh. Menurut saya memang akhirnya apakah sebuah perbuatan yang namanya kebijakan bisnis itu bisa dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana. Ini kan sesuatu yang harus dipahami betul. Karena kalau tidak nanti ujung-ujungnya memang semua jadinya unsur pidana semua. Betul. Semua perbuatan jadi pidana semua. Tetapi kita juga harus ada clear ini menurut saya. Publik menuntut gitu, menuntut bahwa yang namanya kalau memang itu sebagai pidana, apa kriteria yang harus Kalau memang ini tidak merupakan pidana, apa yang harus kriteria? Sehingga masyarakat itu punya pemahaman yang sama. Karena apa? Karena kalau ini terus berlarut-larut, nanti ujungnya masyarakat persoalan pada trust. Nah, sehingga khawatirnya kita ke depan ini kan akan terjadi juga gelombang tsunami perkara yang meminta hal yang sama. Betul. Mungkin tidak apple to apple, tapi bisa saja ini jadi satu landasan kuat untuk kemudian yang lain mendorong peristiwa ini. Maka yang harus dibenarkan menurut saya adalah akar permasalahannya. Bagaimana kita bisa memisahkan antara kriminalisasi dengan dekriminalisasi. Untuk tipikor misalnya, apakah kerugian negara itu faktor yang penting dan bagaimana kemudian menentukan siapa yang berhak atau berwenang untuk menilai kerugian negara. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana menentukan metodenya, alat ukur untuk menentukan kerugian negara tadi. Kalau kita bicara korupsi lagi, apakah di dalamnya dalam mengambil kebijakan bisnis dari BUMN misalnya, itu apakah berkaitan dengan dia punya fraud di dalamnya, ada conflict of interest, atau ada penyalahgunaan kewenangan. Rehabilitasi ini disetujui oleh Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat menerima banyak aspirasi dari masyarakat dan melakukan kajian hukum atas perkara yang sudah memasuki proses penyelidikan sejak Juli 2024 silam. Pemulihan nama baik ketiga mantan pejabat ASDP sudah resmi dimulai dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim TV One mengabarkan. Istana memastikan mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi langsung bebas usai mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Kita update informasinya dari gedung KPK ada
Felicia Amelinda di sana. Selamat siang, Felis. Felis, apakah ada keterangan ataupun juga ada konfirmasi dari KPK kapan Ira Puspadewi ini dikeluarkan dari rutan KPK? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa para ketiga terdakwa dari kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019 hingga tahun 2022 ini dikabarkan akan dibebaskan dari rutan KPK. Dan untuk ketiga terdakwa tersebut yakni ada mantan Direktur Utama PT ASDP yakni Ira Puspadewi, kemudian juga ada Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan juga Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP yakni Hari Muhammad Adi Caksono. Dan pembebasan ini dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan atau menetapkan rehabilitasi kepada ketiga terdakwa tersebut yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Kepresidenan pada Selasa malam. Dan pemantauan kami di Gedung Merah Putih KPK saat ini, pemirsa, tadi kami sempat melihat bahwa dari tim kuasa hukum Ira Puspadewi ini sudah tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun belum ada keterangan pasti atau keterangan resmi baik itu dari pihak kuasa hukum maupun dari pihak KPK mengenai kapan ketiga terdakwa ini akan dibebaskan dari rutan KPK. Dan sampai saat ini kami masih terus menunggu. Kemudian juga kami juga mendapatkan konfirmasi dari pihak kuasa hukum yang mengatakan bahwa sampai saat ini pihak kuasa hukum juga masih menunggu surat dari Kementerian Hukum untuk nantinya diberikan kepada KPK, dan juga nanti apabila proses administrasi telah selesai dilaksanakan, baru ketiga terdakwa ini dapat dibebaskan dari rutan KPK secara resmi. Dan dengan diberikannya rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada ketiga terdakwa ini, kuasa hukum dari mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi yakni Susilo Aribowo juga mengatakan dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas rehabilitasi yang diberikan kepada ketiga kliennya, karena menurut dirinya rehabilitasi ini merupakan ujung dari proses putusan pengadilan, dan rehabilitasi ini juga bisa dimaknai dengan berakhirnya proses atau berakhirnya dakwaan dari ketiga kliennya tersebut. Dan pemirsa, sedikit informasi mengenai kasus ini bahwa majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ini memvonis ketiga terdakwa yakni untuk mantan Direktur Utama PT ASDP vonis penjara selama 4,5 tahun penjara dan juga denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian untuk Muhammad Yusuf dan juga Muhammad Hadi maksud kami, dan juga untuk Muhammad Yusuf dan Hari Muhammad ini juga masing-masing diberikan vonis hukuman 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Dan untuk pemberian rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada ketiga terdakwa ini merupakan aspirasi dari masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak DPR, dan juga dari Kementerian Hukum juga memberikan surat untuk Presiden Prabowo Subianto untuk rekomendasi memberikan hak rehabilitasi kepada 3 terdakwa tersebut, sehingga tadi malam ini diberikan pernyataan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memberikan rehabilitasi untuk ketiga terdakwa tersebut. Namun pemirsa, sampai saat ini kami masih terus menunggu kapan ketiga terdakwa tersebut bisa keluar dari rutan KPK, karena memang masih menunggu proses administrasi, dan juga nantinya kalau proses administrasi sudah selesai dilaksanakan baru secara resmi ketiga terdakwa tersebut dapat secara resmi keluar dari rutan KPK. Demikian Ferdi, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelinda dari Gedung KPK Jakarta.